Happy cuan, salam profit buat kita semua. Semoga kita selalu sehat dalam masa pandemi. Baik, pada pagi hari ini saya akan mencoba membagikan video analisa harian metode bandarmologi pada beberapa emiten pada IHSG. Seperti kita ketahui bahwa pada minggu ini ya dan minggu kemarin ada satu kontradiksi di mana koreksi sudah berjalan, tetapi pada beberapa saham juga ada yang mengalami kenaikan, juga ada yang mengalami koreksi terus. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari saham dengan kode BSDE. Bumi Serpong Damai ini adalah salah satu sektor saham yang bergerak pada sektor properti. Ya, seperti kita ketahui ini adalah pesaing dari Rewon, Pakuwon ya, kemudian juga SMRA, Sumarekon, dan CTRA, Ciputra. Ini bisa kita lihat pada chartnya menunjukkan bahwa emotikonnya berwarna merah, kemudian seller menguasai pasar, kemudian untuk volume perdagangan tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, normal-normal saja. Tetapi pada chart untuk dominasi penjualan lebih dominan dibandingkan pembelian. Kemudian juga grafik MACD sudah menunjukkan adanya dead cross ya pada beberapa minggu yang lalu. Ini ditunjukkan dengan adanya zona merah. Kemudian bisa kita lihat pada hari Senin kemarin ternyata ada koreksi sedikit setelah ada downtrend yang terjadi. Jadi dia naik sedikit pada 1075 untuk Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai salah satu properti juga yang sangat prospek. Seperti kita ketahui properti sudah menggeliat di mulai bulan-bulan Oktober November kemarin. Kalau kita lihat ini akibat dari market maker yang ternyata market maker masih melakukan distribusi ya. Ada sedikit kenaikan kemarin untuk BSDE. Kemudian pada sektor perbankan BNI, Bank Negara, Bank Nasional Indonesia ya, BUMN ini juga sudah terjadi reversal. Jadi apa untuk emitennya emotikonnya berwarna hijau, kemudian juga buyer menguasai dengan ada warna biru setelah beberapa saat antara pembeli dan penjual sangat kuat. Kemudian kalau kita lihat di sini ternyata untuk volume perdagangan juga normal ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian dominasi masih di dominan di pembelian. Kemudian kalau kita lihat chartnya pada Senin kemarin menunjukkan chart bullish dengan terbukti berwarna hijau. Kemudian kalau kita lihat itu akibat dari market maker melakukan akumulasi. Lanjut ke saham berikutnya dengan kode RANS ya. Jadi ini adalah sektor retail, sektor retail yang merupakan pesaing dari Hero, kemudian Giant ya. Jadi apa untuk hypermart dan sebagainya itu, tetapi ini retail untuk kalangan menengah ke atas. Jadi adanya di kota-kota besar untuk cabang dari Trans ini. Penjualannya sama ya, jadi penjualan untuk bahan-bahan mentah, daging dan sebagainya dalam kondisi fresh dengan harga yang lebih tinggi. Ini juga salah satu sektor yang cukup prospek ya, di mana pesaing-pesaingnya sudah mengalami kejenuhan, Giant, Hero, Hypermart, apa namanya yang ada di Lipo itu juga mengalami kejenuhan. Ini range ini malah justru cabangnya baik.
banyak di mana-mana. Kalau kita lihat di sini ternyata juga kita bisa melihat bahwa ternyata emotikonnya berwarna hijau, kemudian juga buyer menguasai pasar dan ada kenaikan volume perdagangan pada Senin kemarin ini cukup tinggi dan volume pembelian yang dominan sehingga menghasilkan cat yang berwarna hijau atau cat tulis yang dengan body yang cukup besar ya. Sehingga pada Senin kemarin ternyata memang ada kenaikan yang cukup tinggi untuk saham Rans. Kita lihat di sini karena adanya market maker yang melakukan akumulasi pada saham Rans. Sehingga Rans ini cocok untuk dikolek jangka panjang. Kemudian yang berikutnya Sido muncul ya. Sido muncul ini setelah kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam zona downtrend terus, ternyata pada Senin kemarin dan minggu yang kemarin juga reversal dan ini ada sinyal buy untuk Sido muncul sebagai sektor consumer good yang sebenarnya farmasi tapi bergerak di bidang obat tradisional. Ini juga perusahaan yang sangat sehat sekali dalam di saat saham lainnya naik dia justru turun dan turunnya saya sudah memperkirakan bahwa ini tidak akan terjadi berlangsung terus pada ada kondisi di mana dia akan berbalik atau reversal. Ini sudah terjadi sejak Senin kemarin dan ada sinyal buy berupa dot serta tanda short di sini ya yang berwarna arrow yang mengarah ke atas. Ini kalau kita lihat indikatornya emotikonnya berwarna hijau, kemudian juga buyer menguasai dengan berwarna biru seperti ini. Volume perdagangan tidak terlalu besar, sebenarnya kemarin juga masih cenderung banyak yang jual daripada yang beli, tetapi ternyata dari cat sudah membuktikan bahwa ada reversal. Ini sekali lagi ada sinyal buy. Bagi yang mau mengambil posisi dipersilakan karena kondisi yang dibaca dari cat, analisa dari cat seperti itu. Kalau kita lihat di sini market maker melakukan akumulasi. Prospek ke depan untuk sudah muncul cukup cerah. Kemudian yang berikutnya Unilever Consumer Good. Consumer Good yang cukup besar di Indonesia, yang produknya juga dalam kehidupan sehari-hari kita pakai. Nah ini salah satu contohnya ya, jadi Unilever ya, banyak kita pakai produknya berupa produk-produk keseharian ya, produk dari kebutuhan toiletries ataupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Bisa kita lihat di sini untuk emotikonnya berwarna hijau, kemudian buyer sudah menguasai ya. Ini kan juga consumer good juga downtrend ya, dan dia sudah mulai ada reversal juga. Kalau kita lihat di sini MACD dan garis golden cross-nya juga menunjukkan masih penjualan yang dominan tapi sudah mulai menipis dengan pembeliannya. Kemudian bisa kita lihat cat di hari Senin kemarin ada cat bullish dan dia ditunjukkan dengan warna hijau di sini ya, jadi ada kenaikan dibandingkan dengan minggu yang kemarin. Kalau kita lihat di sini ternyata market maker sudah mulai memasuki untuk saham dengan kode UNVR. UNVR ini sangat prospek ya karena dia beberapa kali melakukan yang namanya stock split. Jadi stock split dilakukan beberapa kali, begitu sekitar 5 tahun harganya sudah di atas 40.000 lagi. Dan sekarang ini adalah stock split yang kesekian kali di harga yang di bawah 10.000. Kemudian lanjut untuk saham yang berikutnya adalah INDF, adalah Indofood ya. INDF adalah pesaing dari Unilever. Ini juga consumer good. Nah khusus untuk INDF juga sama ya, jadi ini juga ada reversal setelah downtrend secara terus menerus ya. Di saat saham-saham lain naik, pada saat pengumuman pemilu Amerika, tapi consumer goods seperti UNVR dan INDF itu turun terus, dan baru di hari kemarin minggu ini ya itu ada reversal. Bisa kita lihat ini ya, emotikonnya aja masih merah ya, kemudian juga ini zonanya juga zona merah, zona seller, dan bisa kita lihat volume perdagangan juga tidak
terlalu tinggi, dan bisa kita lihat di sini penjualan masih dominan, tetapi sudah ada reversal sedikit untuk chartnya ya. Bukti ada dot berwarna hijau di sini, ini adalah sinyal untuk buy juga, dan bisa kita lihat di sini ada kenaikan harga sedikit ya dibandingkan dengan minggu lalu. Lalu kalau kita lihat di sini adalah akibat dari market maker yang melakukan akumulasi secara sedikit demi sedikit. Lanjut ke berikutnya, emiten yang berikutnya Adaro. Adaro ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang komoditi, khususnya batu bara, itu juga dalam zona positif ya. Komoditas semuanya dalam zona positif, bisa kita lihat di situ buyer berwarna air menguasai ya, dominan di pasar setelah sempat ada warna abu-abu di sini karena ada keraguan, kemudian lanjut lagi berwarna biru, artinya buyer menguasai pasar. Emoticonnya juga berwarna hijau, volume perdagangan naik cukup tinggi dan dominasinya terlihat adalah dominasi pembelian. Kemudian kalau kita lihat di chart-chartnya berwarna hijau, artinya chart untuk bullish ya, ada kenaikan dibandingkan dengan minggu yang lalu. Kalau kita lihat ini akibat dari market maker melakukan akumulasi secara besar-besaran. Lanjut ke emiten berikutnya, Cepin, Cetrun Pokpan ya, ini adalah emiten ayam terbesar di Indonesia. Nah, jadi dia bergerak di sektor ayam dan produknya adalah frozen food yang berbasis ayam. Bisa kita lihat di sini, dia masih dalam kondisi downtrend. Nah, terbukti emoticonnya berwarna merah, kemudian seller juga masih menguasai, volume perdagangan tidak terlalu tinggi. Kemudian kalau kita lihat di situ dominasinya adalah dominasi penjualan. Dan kita bisa lihat juga dari chartnya ya, selama beberapa minggu chartnya adalah chart bearish, terbukti dengan warna merah di sini ya. Ini sebenarnya kesempatan untuk collect sedikit demi sedikit dari saham Carun Pokpan. Bisa kita lihat market makernya, ternyata market maker sedikit melakukan distribusi ya. Lalu saham yang berikutnya adalah Mior. Mior ini juga salah satu pesaing dari Indofood ya, tapi dalam skala yang lebih kecil. Produknya adalah produk snack. Snack untuk makanan ringan untuk anak-anak ya. Ini bisa kita lihat di sini Mayora ya, Mior itu Mayora. Bisa kita lihat di sini ternyata kalau kita lihat emoticonnya berwarna hijau, lalu warnanya biru, buyer menguasai, volume perdagangan juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dan kemarin sedikit dominasi pembelian mengalahkan penjualan, sehingga chartnya juga sudah chart yang bullish beberapa hari terakhir ya. Jadi ini terbukti dengan warna hijau, dan di sini karena akibat market maker yang melakukan akumulasi untuk saham Mior. Baik, itu yang bisa saya sampaikan analisa singkat harian ya. Sekali lagi disclaimer mode on, jadi video ini sifatnya pembelajaran edukasi. Segala keputusan yang Anda ambil di pasar semua semata-mata tanggung jawab Anda, karena ketika Anda mendapatkan profit di pasar juga Anda tidak membagi ke saya, jadi kalau rugi juga sama. Jadi ini adalah informasi yang sifatnya edukasi berdasarkan metode bandarmologi atau berdasarkan kita mengikuti jejak market maker. Market maker adalah penggerak pasar, jadi ketika market maker melakukan pembelian akumulasi, maka kita juga ikutan masuk. Dan ketika market maker melakukan penjualan, maka kita juga ikut keluar. Seperti itu. Jangan pernah melawan market maker di pasar. Demikian, salam cuan, salam sehat. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk channel ini. Semoga bisa berkembang dan banyak video-video baru dari saya untuk pembelajaran di pasar modal. Demikian bisa saya sampai di sini. Selamat. Oke.